dan kecintaan Allah membuat akal tercengang. Wa wudu, dan mahabbah yang sangat luar biasa dari Allah. Yunsi maduna fakif lutfu, kalau sudah dicintai Allah akan terlupakan yang lain, yang ingat selalu Allah. Dulu di zaman Syekh Ibrahim bin Adham ada satu anak muda belajar sama beliau, udah punya anak bini nih, cuman jangan pada niru lu mah belum mampu, lu tasawuf lu mah nggak boleh lihat kebuli lebih, mencari kantong plastik aja lo. Ini cerita tasawuf tinggi banget, udah tasawuf tuh berat, ada maghrib tajrid, ada khalwatnya, ada apa segala macam. Lo belum sarapan telat nasi uduk aja ngambek, tasawuf. Nanti tuh HP ini nggak punya pulsa, masa tasawuf? Orang sufi mah nggak pakai HP, enggak ngomong juga sama orang begitu. Sufi sama sufi ngomongnya jarak jauh. Ya. Ini anak muda belajar, anak bininya ditinggal, ya ditinggal. Jangan pakai menilai otak oblak. Masa mau jadi orang soleh anak bini gak diurus? Itu kan otak ukurannya lo, ngerti tuh? Nabi Ibrahim disuruh sama Allah waktu Nabi Ismail kecil sama ibunya di Mekah sampai ada sa'i. Begitu sampai di Mekah, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk pergi meninggalkan bayi kecil. Mau ngomong apa? Berani ngomong? Tega, anak masih bayi ditinggal. Wah, itu orang neraka aja pala duluan tuh. Jadi jangan, tergantung ukuran. Kali ini kita lagi cerita untuk membuktikan bahwa kita bukan ukuran itu. Ini cuma untuk ceritain masa-masa hidup beliau-beliau yang mulia, untuk memberitahu betapa jauhnya kita dari kesolehan. Kita tidak akan bisa menjadi seperti beliau-beliau. Minimal kita Fatihah buat beliau-beliau, supaya walaupun kita belum jadi beliau, tapi beliau kenal kita. Wah, suka baca Fatihah buat saya. Sini. Gitu. Ngerti? Akhirnya begini kalian anak istrinya, ngomong sama gurunya. Datang nih anak bininya sama ibunya datang. Ya Syekh, fian waladi, aina waladi, mana bin anak saya? Fian zauji, mana suami saya? Kata si istri. Ma wen waladi, kata ibunya. Iya, anakmu sedang mengembara. Tolong nanti kalau dia pulang kasih tahu saya ya Syekh, kata ibunya. Mahaba. Pulang ibunya sama istrinya, datang ini si murid ziarah pada gurunya. Diam-diam Syekh Ibrahim kasih tahu keluarganya. Toto datang ketemu di situ, nangis, anaknya nangis. Ya bati abi, nangis, istrinya nangis, semua nangis, emaknya nangis semua. Apa katanya orang? Ya Syekh, kenapa kau kabarkan kedatanganku pada mereka? Aku ini sedang berusaha mencintai kekasihku Allah SWT. Tidak ada yang aku kasih kecuali Allah. Ayo, mau ngomong otak apa begitu? Coba otak yang ngoblak. Anak ditinggal masih kecil, bini nggak diurus, ibadat mulu. Nah, otak kita, saya rasa kurang dalam. Tapi kalau orang-orang yang mencintai Allah luar biasa, sampai seperti itu. Cuman bukan ukuran kita, jangan mau niru-niru loh. Berarti saya mau jadi sufi. Wah, sufi, utang bayar sufi. Makanya kita tidak bisa mengenal dan membuktikan dan mendapatkan tanda mana orang mulia dan mana orang hina kalau hati kita mati. Tapi kalau hati kita hidup, begitu kita lihat, kita tahu ini orang mulia, ini orang hina, kita tahu. Walau si mulia berpakaian biasa, si hina berpakaian luar biasa, kita bisa tahu dia hina, ini mulia, karena hati hidup. Kalau hati sudah bagus, sinyal mata bagus, sinyal telinga bagus. Mana buktinya? Sudah dibuktikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sam'uhu yasma'u sariral kalam. Telinga Nabi mendengar malaikat menulis di Lauhil Mahfuz. Basaruhu ila sab'i tibaqi thaqib. Mata beliau tembus memandang 7 lapis langit.
qadamahu qabbalahuma al-ba'iru fazala mashtakahu minal mihani wan nawai. Onta kalau sedang diajak hijrah, bawa beban ini onta berat di padang pasir. Kalau ini onta capek, itu onta mencium bekas pijakan telapak kaki Nabi. Begitu si onta mencium bekas telapak kaki Nabi, langsung onta itu seger lagi, kuat lagi, seakan tidak membawa beban. Sallu ala Nabi. Yadahu tadharu barakatuhuma fil maqa'id wal masyarib. Tangan beliau terkenal memberikan barokah kepada makanan dan minuman. Makanan yang sedikit kalau sudah disentuh oleh beliau atau ditiup oleh beliau, yang mestinya ukuran berdua tidak cukup, tapi cukup dan lebih untuk 300 orang yang sudah kenyang semua makanan, masih lebih. Nanti orang-orang yang selamat akan menerima keterangan ini dan percaya, karena orang-orang bisa jadi selamat kalau mempercayai keterangan seperti ini, karena memang cikal bakalnya selamat, maka diberikan izin dapat percaya. Yang memang cikal bakalnya sial dan celaka, tidak bakalan diberi izin mempercayai hal ini. Kenapa? Karena mereka musyawarah kepada akal dan hatinya yang sakit. Ngerti? Paham? Kalau mau diilmiahkan, semua ini bisa menutup aurat cuma dengan sebab jasa sebatang jarum yang sangat kecil. Iya dong. Ini pakaian kita semua sebab siapa nih? Jarum. Dianya sampai jadi penutup aurat. Itulah Nabi. Makanya di dalam Maulid Jabat dikatakan, sering saya sampaikan, wa ma 'asa an yuqala fi man wasafahu al-Qur'an. Mau ngomong apa lagi tentang seseorang yang Quran sudah menjabarkan tentang sifat-sifatnya. Wa a'raba 'an fadaili Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran telah menjabarkan tentang kemuliaan beliau. Masa sih masih ada orang yang bisa menerjemahkan dengan jalur yang lain? Karena kitab-kitab Allah dan suhuf-suhuf yang turun kepada para nabi semua sudah menceritakan Nabi yang mulia ini. Sallu ala Nabi. Bisa. Ada orang bisa nggak ngelihat usur-usur kepalanya? Nggak ada. Ini usur-usur kepala nggak pernah bisa ada di bawah, kecuali orang yang olahraga jumpalitan. Kita berdiri ada, duduk ada di atas, berdiri lebih tinggi lagi, kita tidur ada di atas, semuanya ada. Kita pernah ngelihat nggak usur-usuran kita? Nggak pernah. Kita bisa tahu kita punya usur-usur karena kita lihat di kepala orang ada usur-usur. Kita yakin ada walau kita tidak pernah melihatnya. Ngerti? Paham? Bola mata warnanya ada berapa? Putih sama? Kok bisa? Ada orang pijinya kuning, bajunya biru, sebelah kanannya kuning, merah, sebelah ini hitam, sebelah sini yang ini. Nah ini sekali melek kita bisa tahu semua tuh. Padahal dia cuma dua. Kok bisa lihat yang banyak? Bisa ngerti ada banyak? Bukan itu persoalannya. Kenapa? Di warna hitam itu ada izin Allah, ditaruh ilmu Allah untuk mengenal warna-warna itu. Ngerti? Tapi ada nggak orang punya mata, warna matanya, bola matanya putih hitam juga, tapi nggak kenal warna, sampai berantem sama temannya. Nah, ungu dibilang biru,
Ini aja nih bagus biru nih, ini bukan biru, ungu. Biru? Ah, lu bagaimana? Ini ungu Pak, biru. Kita kan ketemu lama jangan berantem gara-gara ungu sama biru nih. Ada nggak buta warna? Kalkulator yang bikin kan otak. Kalkulator yang bikin otak. Kepinteran yang bikin otak yang pinter, yang bikin kalkulator. Ya, sama dengannya ditaruh. Oh saya punya kalkulator nggak ada sama dengannya, kalkulator gila. Kalkulator semua juga ada sama dengannya. 7 dikali 2 maksudnya dia nih, maksudnya dia 7 dikali 2 mau begitu maksudnya, cuman salah pencet, kalinya dipencet tambah 7 kali 2 maksudnya dia, tapi dia salah pencet kalinya dikasih tambah plus 7 tambah 2 9. Kok kan maksudnya 14. Ngaco di kalkulator, yang tolol bukan kalkulatornya. Kita juga begitu, kalau tidak konsentrasi kepada Allah bisa salah sangka. Duduk di pinggir jalan sambil megang anak sayang, anaknya raja, bapak raja, hitam anak udah raja. Karena Allah kasih sayang. Loh, kalau kena bapak nggak dikasih kasih sayang sama Allah di hatinya sama anaknya, anakku jelek amat ya. Tukar botol kan nih, belum coba itu. Cuman setiap anak dikasih sayang di hati bapaknya, jadi udah raja aja udah. Ya, sampai kita pegal-pegal nyebut raja sama anaknya. Raja, ini raja saya ngeraja begitu. Gua kalau raja begitu gua keluar dari negeri lu. Sayang sama anak, duduk pinggir jalan, ada tukang es tuh, tukang es gagang, babin, ini anak lagi batuk, ini anak lagi batuk, minta es. Emang anak kecil kan, tolol juga pantas kalau anak kecil mah, uban-uban pada putih masih tolol aja. Kata bapaknya jangan, nggak boleh kan lagi batuk. Oh nggak nangis, gerung nangis, tetap nggak dibeliin kalau bapaknya waras, karena takut anaknya batuknya pak. Allah begitu kepada hambanya. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada emak bapak sayang sama anak. Jadi walaupun kita jerit-jerit, ya Allah, saya udah ditagih-tagih utang, ya Allah, bagaimana nih ya Allah, doa apa yang kagak punya kalimat sopan udah. Ini dikit lagi ya Allah dia datang. Apa begitu? Ini dikit lagi dia datang ya Allah. Buruan ya Allah. Sampai begitu tuh. Misalnya, kalau Allah belum kasih, belum. Allah nggak bisa dipaksa. Ketika dia memberi, dia sedang mengenalkan dirinya padamu bahwa dia maha baik. Ketika kau minta padanya belum juga dikasih, dia sedang mengenalkan dirinya padamu bahwa dia tidak bisa dipaksa. Pemberian dan waktunya terserah pilihan dia. Itu ngerti ya? Nah, jadi betapa beruntungnya tuh orang-orang yang seperti itu. Kalau sudah kecintaannya saja membuat lupa segalanya, bagaimana kelemah lembutannya? Oh, lemah lembut dulu di zaman Nabi Allah Musa. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rabb, saya ingin lihat rahmatmu. Ya Musa, kau tidak akan bisa melihat rahmatku yang sebenarnya. Kalau kau mau melihat rahmat, kalau kau mau melihat rahmatku, kau datang ke satu tempat di sana, kau lihat di sana ada sebuah rumah. Kau tunggu di situ, perhatikan apa yang terjadi di situ. Pergi Nabi Musa ke tempat yang ditunjukkan oleh Allah. Diam Nabi Musa, lihat ini gubuk rumah. Gak lama, datang seorang anak muda jalan sambil tidak stabil, mabuk, gedor pintu. Atau dibuka pintu sama seorang nenek-nenek. Begitu dibuka, dipukul ini orang mabuk. Jatuh ini nenek-nenek. Habis pukulnya anak kembali pergi. Langsung ini orang ngomong apa? Ya waladi, nggak taunya ini ibunya yang mukul anaknya. Ya waladi, hati-hati kakimu tersandung batu. Mau kemana engkau? Habis dipukul masih takut anaknya kesandung. Jerit Nabi Musa. Ya Rabb. Iya ya Musa. Itulah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya.
Ibu bener, bukan ibu yang anak disuruh festival apa aja. Begitu udah kaya ngebeliin mobil sama anak, itu namanya dagangin anak yang begitu. Anak bisa baca selawat gak gila anak bisa nyanyi. Wah, anak saya juga pernah nyanyi, enak banget suaranya gitu. Coba neng nyanyi neng. Bapak gila, anak nyanyi giran baca selawat. Udah jangan bacaan dulu neng. Waduh, ini bapak-bapak nih. Gua kalau ketemu malaikat, gua pesan malaikat tuh, tolong paling bawah dan masukin yang begini ya. Tuh, itulah manusia zaman sekarang. Jadi kita nggak bisa kita mencintai, mentaati kalau belum mengenal dengan benar. Makanya mulailah berusaha mengenal. Waktu dikasih makan ingat rezeki dari Allah, ini adalah rezeki. Kenali Allah yang memberi, baru kenali nasinya, baru kenali makanannya. Jadi kecintaan Allah yang sangat luar biasa Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Sampai-sampai dalam suatu keterangan katanya mana zalal malaika Israfil alaihi salam ilal anbiya wal mursalin. Malaikat Israfil nggak pernah turun kepada nabi manapun, rasul manapun, kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Wa huwa yaqul arsalani Allah Ta'ala amarani an khayyira. Aku katanya diutus oleh Allah, kata malaikat Israfil nih. Beliau nggak pernah turun kepada nabi lain, rasul lain. Aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk memberikan dua pilihan, manakah yang kau pilih? Ingin jadi nabi dan raja, atau untuk jadi nabi dan hamba? Nabi pilih jadi nabi dan hamba. Kalau aku mau jadi nabi dan raja, semua gunung aku pegang jadi emas, kata Nabi. Jadi Nabi mau kaya kan? Nabi mau kaya kan? Yang mau kaya siapa? Qarun. Cuman Qarun sedekah enggak? Enggak. Makanya kalau pengen kaya banyakin sedekah supaya beda kayanya sama Qarun. Begitu. Jadi bukan orang Islam nggak boleh kaya, boleh, tapi kaya sedekah, kaya belanjakan harta. Itu baru bakal jadi rahmat. Mau ngapain udah orang pelit kaya? Yang mesti didoain kaya orang dermawan. Baru bener namanya itu. Paham? Jadi kita harus tahu betapa istimewanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara masalah mukjizat, oh luar biasa, luar biasa. Ada satu orang Badu berburu zibian, katanya menjangan. Begitu si Badu lewat bawa menjangan, nih menjangan lihat Rasulullah, langsung nih menjangan bilang apa? Ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah. Ditanya Rasulullah, apa yang kau mau? Mahajatan, apa yang kau butuh? Aku ditangkap sama orang ini, sedangkan aku punya anak di belakang gunung itu. Sekarang nih jamnya mesti saya nyusuin anak saya. Tolonglah bilang kepada si Badu ini untuk sementara lepasin saya, biar saya nyusuin anak saya dulu. Nanti saya balik lagi. Apa kau akan balik lagi ke Rasulullah? Iya. Ngomong Rasulullah masih Badu, lepasin. Dia mau menyusukan anaknya, dilepas betul. Ama itu Badu lepas lari, dia menjauh. Nggak lama balik lagi. Begitu balik lagi si Badu ngomong, ya Rasulullah, apakah aku harus bebaskan dia? Kata Rasulullah, lebih baik kau bebaskan. Akhirnya dibebasin di menjangan. Itu menjangan sambil lari, sambil ngomong apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Menjangan. Waja'at lida'watil ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sakin bida qadami. Imam Muhammad Al-Siri bilang begitu. Pohon datang dipanggil oleh Nabi. Awalnya apa? Ada satu orang Badu minta tambahan mukjizat supaya hatinya lebih mantap. Ya Rasulullah, adinil mukjizat, berikan saya mukjizat satu lagi, hatta mutmain qalbi, sampai hati saya ini tenang, mantap. Kata Rasulullah, apa yang kau mau?
Coba ya Rasulullah panggil puunan itu. Kata Rasulullah, katakan saja padanya bahwa aku panggil dia. Kemudian ini orang Bali jalan, ketuk di pohon. Ya syajar an-nabi da'at. Pohon Nabi manggil ente, bergerak di pohon. Nyopotin akarnya kiri kanan, depan belakang, jalan nyamperin Nabi. Sampai di hadapan Nabi dia rubuh, sujud. Kemudian bangun, balik lagi ke pohon ke tempatnya. Kata sahabat, ana ahad minna ya minhu ya Rasulullah. Saya lebih berhak daripadanya untuk sujud lah. Nggak boleh makhluk sujud kepada makhluk. Pohon datang dipanggil. Apa lagi? Mau bukti apa lagi? Ontak, ngamuk. Orang Madinah punya ontak. Ngamuk. Gua kena dijinekin. Begitu Rasulullah datang, ngerintih nih ontak. Ngerintih, hanin kata ngerintih. Dipegang pundak sama Rasulullah. Ditanya sama Rasulullah, kenapa engkau? Ya Rasulullah, saya terlalu banyak diberikan pekerjaan oleh majikan saya, sedangkan saya dikasih makan sedikit ya Rasulullah. Marah Rasulullah. Jangan zalim kamu. Itu otak langsung sujud Rasulullah. Wah, udah deh ya Allah, kalau mau cerita-cerita surga udah deh. Ya kalau masalah cerita mukjizat, mau cerita mukjizat model apa? Model apa? Ada orang luka, datang pada Rasulullah minta diobatin. Fatafalun Nabi, kata Nabi, gitu, nggak pakai ludah. Pulang nih orang, sampai besok belum juga baik. Balik lagi nih orang, ya Rasulullah belum juga baik. Diajak ngomong nih lukanya sama Rasulullah, kenapa kau belum juga pergi? Ini korek ngomong, aku ingin ditiup lagi olehmu ya Rasulullah. Sallallahu alaihi makanya jangan heran kalau orang geblok banyak mah. Makanya kalau mau lihat Nabi mah dari yang benci, jangan dari yang cinta. Sebab kalau cinta banyak yang pura-pura. Cinta belum tentu asli, kalau benci asli. Jadi lihat aja dari orang yang bencinya dah. Lihat orang benci ngomongnya apa. Nabi belum tentu masuk surga. Nabi itu Paul. Oh, Nabi yang udah bilang ati babal jannah yaumil qiyamah fastaftihu fayaqulu khazinu man anta faqulu Muhammadun fayaqul bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak. Aku datang nanti ke pintu surga minta dibukakan. Khazinul jannah malaikat ridwan berkata, siapa kau? Muhammad. Langsung berdiri malaikat ridwan bukain pintu. Ya. Aku diciptakan oleh Allah untuk menunggu kedatanganmu ya Rasulullah. Tidak akan aku bukakan pintu ini kecuali buat kau yang pertama. Dan aku awal berdiri dan terakhir berdiri untuk membukakan pintu. Tidak akan aku lakukan buat yang lain. Karena Nabi kita coy. Lu aja bego bro. Paham tuh? Iya, kalau mau gila-gila yang sederhana aja John, jangan kelewatan. Nanti John, gitu. Kalau nggak mau percaya tuh gemplong, nggak bisa benernya, boleh. Bebek belum tentu ngerem, boleh. Ayam nelor belum tentu netes ayam jadi semua, boleh. Kalau yang udah pasti-pasti mah jangan pakai mikir-mikir lagi, udah. Ngerti? Sama map lo percaya banget sama Nabi, lo gak percaya? 200 meter belok kiri, belok. Benda mati yang nyuruh lo belok mau. Perempuan lagi yang ngomong belum kenal belum apa. Kata siapa? Bisa lo gitu. Map ngomong nih map. Misalnya mau kemana nih? Ke langit. Misalnya kan mau kemana kayak Palembang, kayak kemana kayak Palembang. 200 meter tetap di jalur kiri, nggak berani ke kanan. Nggak ada ngomong, apa urusan lo gua mau ke kiri kayak mau ke kanan, mobil gua. Ada begitu? Tolong. Makanya kalau goblok sederhana aja, jangan bilang lebih, jadi lucu. Lah punya pondok goblok, bagaimana muridnya ntar? Ngerti tuh? Gitu. Paham ya? Jadi sederhana aja dah, kalau bodoh bagi-bagi orang dikit-dikit. Wah nih goblok gua kebanyakan nih, lu mau gak? Gak ada yang mau dikasih, setan jadi dikasih goblok gak mau, lu mau. Paham itu? Nah jadi begitu. Keren agama Islam. Satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ngomong? Allah, inna dina indallahil Islam. Wa
man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Agama satu-satunya benar di sisi Allah hanya Islam. Siapa orang yang memeluk agama selain Islam maka dia akan rugi di akhirat nanti. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Makanya ya oknum-oknum ustaz, oknum-oknum kiai yang lektor-lektor yang diusir sama Allah. Yang preman-preman, yang tato-tato dipanggil sama Allah. Masuk Islam. Banyak gak? Banyak gak? Ya. Gimana nih ini hukumnya? Halal apa enggak ustaz? Ini begini. Cuma jangan ngomong orang ya. Boleh tema boleh kan? Mau diusir sama Allah itu. Diusir sama Allah itu. Ngerti? Jadi jaga tuh keislaman. Agama udah benar. Nyembah Tuhan, Tuhan yang sebenarnya. Iya, pergi haji gak boleh ke tempat lain, mesti ke Mekah. Ada apa di Mekah? Ada Ka'bah. Terus ada apa lagi? Pusatnya bumi di Mekah. Terus apa lagi? Tempat kelahiran Nabi kita di Mekah. Terus ada apa lagi? Ada ibu kita di Mekah, Habibah Khadijah Ummul Mukminin. Ada apa lagi? Ada Hajar Aswad, yaminullah fil ardh. Wah, udah deh, tempat lahirnya aja tidak tersaingi, apalagi yang dilahirkan. Paham? Sallu ala Nabi. Allahumma tawil umurana wa tawil umur auladana wa banatana wa asbatana wa man tawil huquq alaina fi sihha wal afiyah. Nawwir qulubana wa nawwir qulubahum wastur uyubana wastur uyubahum wakshif qurubana wakshif qurubahum washfi mardana wa mardahum. Allahumma ij'al uqulana wa uqulahum sihha wal afiyah waj'al qulubana wa qulubahum sihha wal afiyah. Allahumma ij'alna waj'alhum min ibadikal mahfuzin salimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.